Pernah kepikiran gak sih, seandainya tubuh kita ini punya tombol reset atau mulai ulang gitu? Ternyata ya, konsep itu nggak jauh-jauh amat dari kenyataan loh. Tubuh kita itu punya proses pembersihan internal yang dahsyat banget. Dan di sini kita bakal kupas tuntas cara kerjanya. Coba bayangin deh kalau sel-sel di dalam tubuh Anda bisa bersih-bersih sendiri, mendaur ulang bagian yang sudah usang, dan intinya bikin dirinya jadi muda lagi dari dalam. Nah, kemampuan super ini beneran ada dan kita kenal dengan nama autofagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan sama masalah sampah di dalam sel, terus ketemu sama pahlawannya, si autofagi. Habis itu kita cari tahu gimana cara mengaktifkannya, apa aja untungnya buat kita, langkah-langkah praktisnya, dan kenapa ini bisa jadi masa depan dunia kesehatan. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu akarnya. Setiap detik, ada aktivitas luar biasa yang terjadi di triliunan sel yang jadi pondasi tubuh kita ini. Gini, sama aja kayak rumah yang kita tinggali, pasti ada sampahnya kan? Nah, sel kita juga gitu. Selama beraktivitas, mereka menghasilkan protein-protein tua, organel yang rusak, dan limbah lainnya. Ini sebenarnya proses yang wajar banget kok. Nah, masalahnya muncul kalau sampah ini nggak diangkut, dibiarin numpuk gitu aja. Tumpukan ini bisa bikin kita cepat tua, bikin fungsi organ menurun, dan bahkan jadi pintu masuk buat berbagai penyakit. Jadi, proses bersih-bersih sel ini, wah penting banget. Nah, disinilah pahlawan kita masuk ke panggung. Tubuh kita itu ternyata udah dilengkapi sistem pembersihan dan daur ulang yang super canggih buat ngatasin masalah sampah seluler tadi. Namanya autofagi yang kalau diartiin secara harfiah itu memakan diri sendiri. Kedengerannya emang agak serem ya, tapi tenang, ini justru proses yang super bermanfaat. Jadi sel akan makan bagian-bagian dirinya yang udah nggak berguna, terus diubah jadi energi atau bahan baku baru. Keren kan? Biar gampang, bayangin aja, di setiap sel kita itu ada tim kecil yang tugasnya ngumpulin sampah, milah-milah, terus didaur ulang jadi sesuatu yang berguna lagi. Nah, itulah kerjaan si autofagi. Dan ini bukan sekedar teori kesehatan biasa loh. Saking pentingnya proses autofagi ini, penelitian mendalam soal mekanismenya oleh Yoshinori Ohsumi sampai memenangkan hadiah Nobel di tahun 2016. Ini bukti kalau proses ini fundamental banget buat kesehatan kita. Oke, kita udah tahu ada sistem bersih-bersih yang sehebat ini. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara nyalain tombolnya? Jawabannya ternyata lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Logikanya simpel banget. Waktu kita makan terus-terusan, sel kita kan dapat pasokan energi dari luar. Jadi dia mikir, ngapain repot-repot daur ulang? Kan makanan banyak, jadi tombol autofaginya mati. Tapi saat kita puasa, pasokan dari luar stop. Sel jadi terpaksa cari sumber energi dari dalam. Caranya, ya dengan mendaur ulang komponen lama. Di saat itulah tombol autofagi langsung on. Jadi, butuh waktu berapa lama? Nah, banyak penelitian menunjukkan kalau proses autofagi ini mulai aktif signifikan setelah kita puasa sekitar 16 jam. Ini nih, alasan kenapa metode puasa intermiten kayak jendela makan 8 jam dan puasa 16 jam jadi populer banget. Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kalau kita berhasil nyalain pasukan bersih-bersih internal ini, apa sih imbalannya buat kita? Wah, manfaatnya banyak banget. Manfaatnya itu terasa ke seluruh tubuh. Sel yang lebih bersih artinya efek anti penuaan, bikin kulit dan organ jadi lebih awet muda. Sistem imun kita jadi lebih tangguh. Kesehatan otak juga terjaga karena autofagi bantu membersihkan protein sampah yang sering dikaitkan dengan penyakit Alzheimer. Bahkan, ini juga bantu nurunin risiko penyakit metabolisme kayak diabetes dan obesitas. Lengkap kan? Kabar baiknya adalah kita nggak perlu melakukan hal-hal yang ekstrim atau aneh-aneh buat dapetin semua manfaat ini. Ada beberapa kebiasaan simpel yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, coba deh kasih jeda makan selama 16 jam. Kedua, kurangi gula berlebih, karena gula itu bisa menghambat proses autofagi. Ketiga, olahraga ringan juga bisa kasih stres yang baik buat sel yang akhirnya memicu bersih-bersih. Dan yang terakhir, pastikan tidur kita cukup dan berkualitas, karena saat itulah proses perbaikan tubuh berjalan paling optimal. Intinya sih kalau mau disimpelin, rumusnya gampang banget diingat. Menjaga kesehatan sel itu pada dasarnya kembali ke hal-hal dasar. Jangan makan berlebihan, gerakin badan, dan istirahat yang cukup. Itu aja. Tapi obrolan soal autofagi ini nggak berhenti cuma di gaya hidup sehat aja loh.
Para ilmuwan di seluruh dunia sekarang ngelihat ini sebagai salah satu kunci paling penting untuk masa depan dunia kedokteran. Potensi autofagi di dunia medis itu gede banget. Para peneliti lagi serius-seriusnya mendalami gimana proses ini bisa bantu cegah dan obati kanker, melawan penyakit otak seperti Alzheimer, dan bahkan bikin tubuh kita makin jago melawan infeksi. Coba deh bayangin, suatu saat nanti kita bisa menjadwalkan waktu bersih-bersih untuk sel otak kita buat mencegah atau paling nggak menunda penyakit pikun seperti Alzheimer. Inilah salah satu harapan terbesar dari penelitian autofagi. Bisa mengubah total cara kita menangani penyakit-penyakit degeneratif. Jadi, kesimpulannya, autofagi itu adalah mekanisme bertahan hidup sekaligus permajaan yang udah ada di dalam diri kita masing-masing. Super canggih, tapi kuncinya justru ada pada kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Kita nggak perlu beli alat mahal atau suplemen aneh-aneh. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu autofagi, tapi mau kita apakan informasi ini. Mungkin ini saatnya kita kasih tubuh kita kesempatan untuk istirahat, untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan untuk meriset ulang dari dalam. Gimana menurut Anda?